Sambil terisak, Yer, 34, menyesal telah membunuh ibu kandung dan anaknya yang masih usia 3 tahun. Tragisnya aksi Yer membunuh ibu kandung dan anak dibantu sang ayah inisial C, 53. Yer adalah ibu rumah tangga asal Cianjur, Jawa Barat. Kini Yer dan C ditangkap Satreskrim Polres Cianjur. Menyesal, Mamah, menyesal, ucapnya lirih sambil terisak di Polres Cianjur, Senin, 19 Mei 2025. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Yer telah kehilangan akal sehat dan nurani akibat dendam. Ia tega menghabisi nyawa ibu kandung dan anaknya sendiri dengan cara dimutilasi. Tubuh kedua korban kemudian dikuliti dan dibakar untuk menghilangkan jejak. Tak hanya itu, warga Kecamatan Sukaresmi, Cianjur ini bahkan sempat memotret jasad ibunya yang telah terbujur kaku. Kepada polisi, Yer mengaku tindakannya dilatar belakangi rasa sakit hati karena merasa tidak pernah mendapatkan perhatian dari korban. Menurutnya, sang ibu bersikap berbeda terhadap 2 anak lainnya yang merupakan saudara kandung Yer. Dari kecil sampai saya punya anak 1, saya tidak pernah diperhatikan, ujar Yer di Mapolres Cianjur, Senin, 19 Mei 2025. Di hadapan penyidik, Yer mengungkapkan bahwa pembunuhan itu merupakan bentuk pelampiasan atas kemarahan yang ia pendam selama bertahun-tahun. Yer mengaku dendamnya telah terlampiaskan, meskipun pada akhirnya ia menyesali perbuatannya. Tak hanya membunuh ibu kandung, Yer juga menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri karena khawatir perbuatannya terbongkar. Polisi telah menetapkan Yer dan C sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Kasus tragis ini melibatkan Yer sebagai pelaku utama, yang diduga melakukan aksi keji itu bersama ayahnya, C, 53. Ironisnya, C adalah suami dari korban pertama, ibu Yer, sekaligus kakek dari korban kedua, yaitu anak Yer yang baru berusia 3 tahun. Pelaku kemudian memutilasi tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, ujar AKP Tono Listianto, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, Satreskrim, Polres Cianjur, saat memberikan keterangan pada Senin, 19 Mei 2025. Kasus ini mulai terungkap dari laporan warga yang menemukan bagian tengkorak manusia di sebuah kebun. Tak lama kemudian, di lokasi berbeda, warga juga menemukan potongan tulang dan kedua kaki korban tersangkut di saluran irigasi. Kasus ini terungkap dari temuan tengkorak manusia di sebuah kebun oleh warga. Pada hari yang sama, warga juga menemukan potongan tubuh lainnya, jelas AKP Tono. Temuan ini mendorong pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan intensif, hingga akhirnya mengarah pada Yer dan C sebagai pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi. Dalam proses pengungkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting. Di antaranya adalah pisau dan gunting yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban, serta perhiasan milik korban yang diduga menjadi motif awal pembunuhan. Dari tangan keduanya, kami mengamankan sejumlah barang bukti, seperti pisau dan gunting yang digunakan memutilasi korban, serta perhiasan milik korban, ujar Tono. Motif pembunuhan ini diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik ibunya. Selain itu, polisi menyebut Yer juga menyimpan dendam lama terhadap sang ibu. Motif makin tragis ketika diketahui bahwa Yer turut menghabisi anaknya yang baru berusia 3 tahun. Menurut keterangan polisi, hal ini dilakukan karena Yer takut sang anak membocorkan perbuatan keji yang ia lakukan bersama kakeknya. Pembunuhan terhadap anak dilakukan karena pelaku khawatir korban akan membocorkan perbuatan mereka, tambah Tono. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, Yer dan C mengakui semua perbuatannya. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Pelaku telah mengakui perbuatannya dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, tegas AKP Tono Listianto. Kasus pembunuhan sadis di Cianjur ini menunjukkan betapa kelamnya konflik dalam keluarga bisa berujung pada kekejaman yang tak terpikirkan. Seorang anak membunuh ibunya sendiri, lalu menghilangkan nyawa anak kandungnya demi motif yang diduga berakar pada dendam dan harta. Dengan pengungkapan kasus ini, aparat berharap masyarakat semakin waspada terhadap dinamika dalam keluarga dan pentingnya memperhatikan tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Polisi saat ini masih mendalami latar belakang psikologis para pelaku dan motif lainnya yang mungkin melatar belakangi peristiwa horor ini.